Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Ramadhani. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah A2 Sore. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Konsep Manusia Menurut Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta telah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Salah satu ciptaan Allah itu adalah manusia yang diberikan keistimewaan berupa kemampuan berpikir yang melebihi jenis makhluk lainnya yang sama-sama menjadi penghuni di bumi. Nah, kita masuk kepada hakikat manusia menurut pandangan Islam. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal usul segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu yang menjadi jiwa sesuatu. Di kalangan tasawuf, orang mencari berhakikat itu dari diri manusia yang sebenarnya, sama dengan pengertian itu mencari hakikat jasad, hati, roh, nyawa, dan rahasia. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah Allah ciptakan, dan kesempurnaan yang dimiliki manusia merupakan suatu konsekuensi, fungsi, dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah. Berikut adalah hakikat manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama itu adalah manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Yang kedua, kemandirian dan kebersamaan atau individualitas dan sosialita. Firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 189. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang terbatas. Firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kita masuk kepada struktur eksistensial manusia. Yang dimaksud dengan struktur eksistensial di sini adalah kompetensi yang memperlihatkan keberadaan manusia dalam suatu totalitas untuk mengetahui jiwa mana yang berpotensi untuk berpikir dan menerima berbagai ilmu. Al-Ghazali menganalisis melalui konsepsinya tentang manusia. Manusia yang diciptakan Allah terdiri dari dua unsur yang berbeda, yaitu jasmani atau jims dan jiwa atau nafs. Jims merupakan tempat tinggalnya jiwa, adapun jiwa merupakan jauhar esensi yang mengandung nur, mempunyai potensi untuk berpikir, bekerja, dan bergerak. Kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu fungsi manusia. Berbicara tentang fungsi manusia, menurut Al-Quran apabila memperhatikan surat Al-Mu'min ayat 115, dapat ditemukan dalam konteks ayat tersebut bahwa manusia adalah makhluk fungsional dan bertanggung jawab. Fungsi manusia dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi manusia terhadap diri pribadi, fungsi manusia terhadap masyarakat, fungsi manusia terhadap alam dan lingkungan. Yang terakhir itu ada fungsi manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada potensi-potensi dasar manusia dalam Islam. Allah menciptakan manusia dengan memberikan kelebihan dan keutamaan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Kelebihan dan keutamaan itu berupa potensi dasar yang disertakan Allah atasnya, baik potensi internal yang terdapat dalam dirinya, dan potensi eksternal, potensi yang disertakan Allah untuk membimbingnya. Yang pertama itu potensi internal. Ialah potensi yang menyatu dalam diri manusia itu sendiri, yang terdiri dari potensi fitriyah, potensi ruhiyah, dan potensi ruhiyah ini terdapat pada surat Asy-Syamm ayat 7. Yang ketiga, potensi akliyah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Potensi jasmaniyah. Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4. Yang kedua ada potensi eksternal. Di samping potensi internal yang melekat erat pada diri manusia, Allah juga sertakan potensi eksternal sebagai pengarah dan pembimbing potensi internal itu agar berjalan sesuai dengan kehendaknya. Potensi eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama potensi huda. Ialah petunjuk Allah yang mempertegas nilai kebenaran yang Allah turunkan kepada Rasulnya untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Insan ayat 3. Yang kedua, potensi alam.
Alam semesta adalah merupakan potensi eksternal kedua untuk membimbing umat manusia melaksanakan fungsinya. Firman Allah surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.